Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Salsabila, NIM 2021 53016, kelas Sistem Informasi A, Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari sebuah jurnal yang berjudul Accounting for Financial Instrument in the Banking Industry, yang ditulis oleh Gunther Gippert, Rolf Ricard, dan Karsten Wittenbrink. Sebuah studi ini menyeluruh tentang ekonomi berkembang dan ekonomi maju. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu prosedur pemilihan data dan sampel. Negara berkembang yang digunakan dicirikan oleh tingkat real yang pendapatan per kapita rendah dibandingkan dengan negara lain, tingkat penganggurannya lebih tinggi, tingkat penduduk yang pertumbuhannya lebih tinggi, ketergantungan yang lebih tinggi pada sektor primer, serta standar hidup yang lebih rendah. Yang kedua, ada negara maju yang dipilih merupakan mayoritas dari negara-negara OECD. Negara OECD, apa itu negara OECD? OECD adalah Organisasi for Economic Cooperation and Development, yaitu suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Tujuannya dibentuk organisasi ini ialah untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. Oke, kita masuk lagi ke poin yang tadi ya. Negara maju yang dipilih sering ditandai dengan standar hidup yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih rendah, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, serta lebih tinggi kontribusi ekonomi yang dari sektor jasa dan industri. Oke, poin selanjutnya ialah ada variabel dan statistik deskriptif. BSFA merupakan variabel penjelas yang mengacu pada kegiatan perbankan dan sektor keuangan. Ini termasuk suku bunga pinjaman atau LR, suku bunga deposito atau DR, suku bunga real atau RR, kredit domestik ke swasta termasuk suku bunga pinjaman itu juga disebut LR, kredit domestik untuk sektor swasta DCPS, dan pinjaman bank komersial CBL. Variabel terikatnya adalah emisi karbon, sektor DCPS, dan pinjaman bank komersial CBL. Tadi BSFA. BSFA itu adalah variabel perbankan dan sistem keuangan ya. Oke, poin selanjutnya ada hasil dan pembahasan empiris. Apa itu pembahasan empiris? Apa itu empiris? Empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Oke, balik lagi mengikuti konsep hipotesis kurva Kuznets, lingkungan diharapkan peningkatan BFSA mengarah ke keseluruhan peningkatan emisi karbon dari waktu ke waktu. Hasil yang lebih disukai adalah peningkatan atau penurunan emisi karbon dan peningkatan atau penurunan variabel BFSA harus berkontribusi pada penurunan daripada peningkatan karbon dalam variabel BFSA seharusnya. Selama 27 tahun ini berkontribusi pada penurunan daripada peningkatan emisi di semua 7 lapisan. Oke, selanjutnya ada pengaruh-pengaruh pada lingkungan ya. Yang pertama ada pengaruh kredit domestik untuk sektor swasta pada 7 lapis CO2. Dalam semua kasus, korelasi positif yang signifikan antara DCPS dan emisi karbon menunjukkan bahwa berdasarkan hipotesis EKJ, peningkatan BFSA masih pada tahap mengarah pada peningkatan degradasi lingkungan melalui peningkatan emisi karbon. Selanjutnya adalah yang kedua ada pengaruh perbankan dan kegiatan sistem keuangan total CO2 emisi. Suku bunga simpanan DR yang lebih tinggi selalu lebih bermanfaat bagi penabung sementara. Sementara suku bunga pinjaman LR dan RR tadi yang suku bunga real
lebih tinggi biasanya merupakan hasil negatif bagi peminjam. Namun, kami melihat bahwa untuk negara berkembang dan negara maju, DR, suku bunga deposito, dan RR, suku bunga real, berkorelasi negatif kuat dengan total emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat simpanan yang ditawarkan kepada penabung, semakin rendah total tahunan CO2 emisi. Oke, yang ketiga ada pengaruh perbankan dan sistem keuangan pada total CO2 emisi oleh industri listrik. Kali ini oleh industri listrik ya. Hasil estimasi menunjukkan bahwa untuk negara berkembang, DR, suku bunga deposito, dan suku bunga real, RR, memiliki korelasi negatif yang kuat terhadap emisi karbon oleh industri listriknya. Menariknya, untuk negara maju, ada korelasi negatif yang kuat antara tingkat pinjaman dan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suku bunga pinjaman, semakin rendah emisi karbon oleh industri listrik. Tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah ini berkontribusi pada akses yang lebih mudah ke pembiayaan bank untuk semua peminjam, baik individu, pemilik UMKM, atau perusahaan besar. Dengan relatif mudahnya akses keuangan ini, dapat dimengerti bahwa suku bunga yang lebih berkontribusi pada peningkatan daripada penurunan emisi karbon industri listrik. Oke, yang keempat ada pengaruh perbankan dan sistem keuangan pada total CO2 emisi oleh bangunan. Oke, bangunan dan konstruksi yang tidak efisien menyumbang karbon sebanyak 28% dari total emisi karbon yang terkait energi global. Sementara itu, struktur komersial dan residensial menyumbang sebanyak 12% dari total emisi gas rumah kaca. Dalam beberapa kasus, bangunan hemat energi dan rendah karbon dibiayai oleh obligasi hijau, seperti dalam kasus di Jepang, di mana bank mendominasi penerbitan obligasi hijau. Dan hasil estimasi menunjukkan bahwa untuk negara maju, tingkat pinjaman dan emisi karbon berkorelasi negatif secara signifikan karena suku bunga pinjaman terus-menerus rendah. Hal ini serupa dengan kasus pengaruh kegiatan sistem perbankan terhadap total emisi karbon. Selain itu, untuk semua ekonomi, peningkatan DCPS, kredit domestik sektor swasta, dan CBL, pinjaman bank komersial, semuanya memiliki korelasi positif yang kuat dengan emisi karbon dan bangunan. Oke, selanjutnya yang keberapa ini? Kelima ya, pengaruh perbankan dan sistem keuangan pada total CO2 emisi oleh sektor transportasi. Kali ini transportasi ya. Hasil estimasinya menunjukkan bahwa meskipun tingkat pinjaman dan emisi karbon oleh sektor transportasi di negara berkembang berkolerasi positif, namun secara signifikan berkorelasi negatif di negara maju, jadi kebalikannya ya. Dan berkorelasi tidak signifikan untuk negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang tingkat pinjaman lebih tinggi. Yang di negara berkembang tingkat pinjamannya lebih tinggi ya, yang menyebabkan peningkatan emisi karbon oleh sektor transportasi. Sementara itu, di negara maju suku bunga pinjaman yang lebih tinggi menyebabkan pengurangan emisi karbon oleh sektor transportasi. Jadi kebalikannya ya, negara maju dan negara berkembang. Oke, selanjutnya yang keenam ada pengaruh perbankan dan sistem keuangan pada total CO2 emisi oleh industri pembakaran. Kali ini industri pembakaran. Emisi karbon industri pembakaran lain dan tingkat deposit memiliki korelasi negatif yang secara signifikan untuk negara berkembang dan negara maju. Kredit domestik yang ditawarkan pada sektor swasta berkorelasi positif untuk ketiga jenis ekonomi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman yang lebih tinggi kepada sektor swasta berkontribusi terhadap emisi karbon yang lebih tinggi oleh pembakaran industri lainnya. Selain itu, untuk negara berkembang dan negara maju,
Bank komersial yang lebih tinggi pinjamannya juga berkorelasi kuat dengan emisi karbon pembakaran industri lainnya. Oke, ini yang Oke, kita sudah selesai membahas poin-poin pentingnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.